tanpa sengaja Nabi Musa alaihissalam membunuh satu orang Mesir. Nabi Musa alaihissalam pun pergi dari Mesir dan menuju ke kota bernama kota Madian. Di kota inilah Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan dua orang perempuan yang sedang menunggu untuk mengambil air di sebuah sumur. Ketika Nabi Musa bertanya, kenapa kalian tidak mengambil air? Maka dua perempuan itu mengatakan, kami sedang menunggu laki-laki ini selesai mengambil air. Karena perempuan-perempuan ini tidak bisa bercampur dengan laki-laki tersebut. Maka Nabi Musa alaihissalam pun menolong dua wanita ini mengambilkan air di sebuah sumur. Kemudian dua perempuan ini memberitahukan hal tersebut kepada ayah mereka, yaitu Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib alaihissalam pun menjemput, mengundang Nabi Musa alaihissalam untuk datang ke rumahnya. Nabi Musa alaihissalam pun meminta kepada kedua perempuan itu untuk berjalan di belakang Nabi Musa, supaya Nabi Musa dapat menjaga pandangannya dan tidak melihat kedua wanita itu. Dan Nabi Musa alaihissalam berpesan, kalau ingin belok kiri atau belok kanan, lemparkan batu saja, karena Nabi Musa juga tidak ingin mendengar suara kedua wanita tersebut. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam menikah dengan salah seorang anak dari Nabi Syuaib alaihissalam dan tinggal di kota Madian selama 10 tahun. Sampai akhirnya Nabi Musa alaihissalam melihat ada semak belukar yang bercahaya. Disitulah kemudian Allah berbicara dengan Nabi Musa. Saya akan tunjukkan semak belukar yang mana Allah menunjukkan cahayanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Di belakang saya lah sebuah semak belukar, di mana di tempat inilah Allah menunjukkan cahayanya dan kemudian berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam berbeda dengan nabi-nabi lainnya. Kalau Allah memberikan firman kepada nabi lainnya harus melalui malaikat Jibril. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, Allah langsung menyampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka disinilah Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk menyembah hanya kepada Allah saja dan berdakwah kepada Fir'aun. Maka yang diucapkan oleh Nabi Musa adalah Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Dari sinilah kemudian Nabi Musa alaihissalam kembali ke Mesir untuk berdakwah kepada Fir'aun. Dalam perjalanan saya yang hendak mendaki ke Bukit Tursina atau Bukit Sinai, saya melewati biara yang dinamakan Saint Katarina atau Santa Katarina. Biara ini adalah biara tertua untuk orang-orang Nasrani yang dibangun setelah abad ketiga. Dan ini disebut juga sebagai Al-Wadi Al-Muqaddasi Tua, lembah tua yang sangat suci untuk 3 agama, Islam, Yahudi, dan Kristen. Ayo kita masuk ke dalamnya. Penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sebelah saya ini adalah surat perlindungan pada biarawan atau biarawati. Rasulullah SAW berpesan agar seluruh umat Islam tidak merusak gereja, tidak merusak biara, tidak mengganggu orang-orang yang sedang beribadah di biara. Lihat, inilah suratnya dan ini adalah kopinya. Aslinya kita bisa temukan di Topkapi Palace yang berada di Istanbul, Turki. Saya telah berada di kaki Gunung Sinai. Nah, di sini kalau kita lihat sebelah kiri saya ada biara Saint Katarina yang sudah saya masuki tadi, dan di situ juga terdapat semak belukar. Tapi teman-teman, kalau teman-teman ingin mendaki Jabal Musa ini atau Gunung Sinai ini, teman-teman memerlukan masa selama lebih kurang 5 jam dengan berjalan kaki. Tapi di sini adalah tempat hentian unta. Kawan-kawan semua boleh menaiki unta sampai ke atas, memerlukan masa lebih kurang 2-3 jam. Saya akan coba untuk naik ke atas.